يا أيها المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. Faslun, kemarin al-bab tsalits awal ashrun ya. Bab yang ke-23 tentang fadilah taubat. Fadilah taubat ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in hilatun wa hilatud dzunubi taubah. Bagi tiap-tiap sesuatu itu ada hilatun. Hilah ini apa? Tipu daya ya, ada tipu daya. Wa hilatud dzunubi at-taubah. Tipu dayanya dosa adalah at-taubah. Sebagaimana dalam sebuah hadis lain dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abada la yadnubu dzamba fa yudkhiluhul jannah. Kata Rasulullah, sesungguhnya hamba ya, dia telah melakukan satu dosa, maka dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga ya. Ada orang kata Rasulullah yang dianya melakukan dosa tetapi dimasukkan ke dalam surga. Faqalu ya Nabi Allah wa kaifa yadkhulul jannah. Lantas ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang tersebut dimasukkan ke dalam surga sedangkan dia dalam keadaan berdosa. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal yaqulu dambu nusba'ainihi yastaghfiru minhu wa yandabu alaihi hatta yadkhulul jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa tersebut ya dilakukan seorang hamba, tetapinya ya di hadapannya dianya berdosa, tetapinya dianya meminta ampun daripada dosanya tersebut dan dia menyesal atas apa yang dilakukannya sehingga dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Jadi jangan tertipu dengan ya orang yang melakukan dosa. Jangan tertipu dengan orang yang melakukan dosa. Kenapa? Karena itu kadang-kadang ya membuat seseorang tertipu, sedangkan ketika orang tersebut bertobat kepada Allah, dosanya itu diampuni oleh Allah. Jadi kita jangan tertipu. Makanya setan itu sebenarnya teruk betul menggoda gitu ya. Teruk betul. Maka dalam Al-Quran itu berkata inna kaida syaitana ya kana dha'ifa ya. Sesungguhnya tipu dayanya setan itu sangatlah lemah. Bagaimana mungkin dikatakan lemah? Karena ketika seseorang bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, maka setan ketika itu dia menyesal. Teruknya aku katanya goda abang saya itu. Dia melakukan dosa alih-alih dia ngamalkan istighfar 100 kali sehari ya, bertaubat kepada Allah. Makanya setan itu sangat teruk sebenarnya ya, sangat teruk. Kenapa? Pengampunan Allah itu sangat murah, sedangkan dia selalu ya menggoda kita ketika kita melakukan kesalahan, meminta ampun kepada Allah, maka Allah ampuni dosa tersebut. Maka kadang-kadang dosa itu membuat seseorang tertipu. Artinya orang lain ya, orang lain. Kalau diri kita ya harus kita mengakui dosa kita. Makanya ada suatu ketika guru-guru kita sering menceritakan ya, suatu ketika seorang yang soleh ya,
yang terkenal dengan kewaliannya, yang ketika dia berjalan itu selalu dinaungi oleh awan. Nah, saya kalau mau pakai kelapa, tak payah lagi pakai terpal, teduh, waliullah, waliyu min awliyail billah. Jadi wali Allah itu selalu dinaungi oleh awan. Lantas suatu ketika dia berjalan di satu jalan jembatan yang ketika itu mau tidak mau bertemu dengan orang yang ahli bermaksiat, berpas-pasan. Ya, jembatan ini sangat sempit sehingga dia mau tidak mau berpas-pasan, dan itu satu-satunya jalan. Terbesitlah dalam hati orang yang soleh tadi, aduh katanya, malasnya bertelepon dengan orang tuh ahli maksiat. Ya. Ini kalau tak ada jalan lain aku tanda lewat sini. Ya. Akhirnya orang yang ahli maksiat ini juga dia juga tak enak. Aduh, enaknya aku katanya. Lewat berhadapan berpas-pasan dengan orang yang soleh yang terkenal daripada waliyun min awliyaillah. Ya. Akhirnya ada rasa seperti itu. Ya. Awan yang tadinya awal yang menaungi daripada waliullah tersebut berpindahnya belah. Ya. Kepada mana? Kepada orang yang tadi ahli maksiat. Ya. Jangan tertipu dengan ahli maksiat. Dengan orang suka minum, ya, suka mojo malam minggu. Kau nih kata kawan aja main sana betul. Mentang punya pacar kini tuh. Iya. Mantang sini kawan tadi ya. Dia rajinlah pergi majelis. Iya. Jangan tertipu. Mungkin suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani itu beliau didatangi orang yang ahli maksiat, ya, didatangi oleh orang maksiat, ditanya dengan 3 pertanyaan, ya, dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, ya, dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, dijawab oleh Syekh Abdul Qadir. Yang kedua dijawabnya lagi, yang ketiga dijawabnya lah. Yang ketiga ini yang membuat Syekh Abdul Qadir Jailani mana ini sehingga ini orang yang ahli maksiat tadi diundang beliau untuk makan di rumah beliau. Ketika tadi orang yang ahli maksiat ini pulang ke rumahnya, keluar dari rumah Syekh Abdul Qadir Jailani, lantas murid ini bertanya kepada beliau, heran dia, ya, heran melihat kelakuan gurunya tadi, kenapa dalam keadaan menangis dan menyajikan orang yang ahli maksiat. Lalu ditanya, wahai Syekh, ya wahai guruku, apakah gerangan yang ditanyakan oleh pemuda tersebut? Maka kata beliau menjawab, pemuda itu bertanya kepadaku, ya, bisa tak, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni daripada semua dosa-dosaku yang telah lalu. Ya. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bala, iya, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Bisa tak, kata yang orang tadi yang ahli maksiat, Allah merubah keadaanku ini dari hina menjadi mulia, ya, dimasukkan daripada kekasihnya. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bala, bisa, ya, Allah bisa menjadikan engkau seperti yang kau katakan. Lalu yang terakhir dikatakan beliau lagi, bisa tak, ya, Allah mengubah, ya, kedudukanku ini digantikan dengan kedudukan engkau, ya, aku yang hina ini diangkat menjadi yang mulia, dan engkau yang mulia diangkat menjadi yang hina. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, bala, iya, bisa. Menangis beliau, ya, menangis, ya, artinya apa? Semuanya itu mudah bagi Allah, ya, membolak-balikkan sesuatu keadaan. Beliau yang mulia itu pun bisa dibolak-balikkan Allah menjadi yang hina, sehingga beliau pun mengundang orang yang hina tadi, ahli maksiat, ke rumah beliau, ya. Wahagada, beginilah yang diajarkan daripada ulama-ulama terdahulu, bahwa mereka semua tidak ada kesombongan dalam dirinya. Semakin tinggi ilmu beliau, ya, maka semakin tawadu, ya, beliau kepada orang lain, ya. Bagaimana kata muridnya, ya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, resepnya supaya menjadi orang yang tidak merasa mulia daripada orang yang lain,
Ya, kata beliau, ketika kalian melihat orang yang muda di antara kalian, maka katakanlah bahwa engkau adalah orang yang paling banyak maksiat daripada orang tersebut. Kenapa? Karena telah lama hidup daripada orang yang muda tersebut. Ketemu orang yang muda yang lebih tua daripada kita, mengatakan bahwa kita yang lebih hina karena kita hidup sebentar, amal ibadah kita masih sedikit. Orang yang tua itu, ya, itu pasti banyak amal ibadahnya. Bertemu dengan orang yang keluar, orang yang murtad atau orang yang tidak beriman kepada Allah, belum tentu, ya, belum tentu lebih mulia. Kalaulah dia meninggal dunia, dan ketika dia meninggal dunia itu dalam keadaan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tukang sihirnya, ya, tukang sihirnya adalah Nabi Musa alaihissalam, ya, digelar dengan Sayyidus Syuhada. Ya, dalam Al-Quran itu diceritakan beradu ilmu sama Nabi Musa, ya. Lempar tali sama tongkat. Akhirnya ketika dia bertanya, akukah yang melempar duluan, kamikah dulu melempar duluan, apa engkau wahai Nabi Musa, ya. Cuman ada rasa hormat seperti itu, ya, kepada Nabi Musa. Akhirnya diberikan oleh Allah hidayah, ya. Jadi kalau kita berbuat baik, beradab sama orang soleh, itu tanda-tanda kita diberikan hidayah oleh Allah. Akhirnya masuk agama Islam, ya. Singkat cerita dibunuh langsung sama Fir'aun, sehingga dia tidak sempat lagi melakukan dosa. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan baru saja masuk dalam agama Islam dan tidak membawa daripada dosa. Malahan dia dapat pahala syahid. Kenapa? Dianya membela Nabi Musa alaihi salam. Ketemu dengan anjing, ya. Ketemu dengan anjing, lebih mulia kita daripada anjing. Kenapa? Karena anjing ketika dihidupkan di dunia, lantas nanti di akhirat tidak lagi dibangkitkan oleh Allah, tidak dipertanggungjawabkan. Belum tentu lagi kita masuk surga. Kalau anjing sudah tentu dia selamat, tak masuk surga, masuk neraka. Kita belum tentu lagi masuk surga atau masuk neraka. Ya, maka dalam Al-Quran tuh banyak ada ceritanya bahwa orang-orang yang di dalam neraka, ya, mereka menyesali ketika hidup di dunia menjadi manusia, sehingga mereka mengatakan, ya, kuntu turabah, ya, mudah-mudahan ya Allah, aku dulu, andai kata aku hidup di dunia dulu, aku pengen menjadi batu aja, jadi tanah. Sudah, ketika hari kiamat dibangkitkan, tidak lagi dipertanggungjawabkan daripada dosa-dosa tersebut. Ya, tanah langsung hancur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya, itulah daripada tipu daya dosa tadi. Jangan menganggap remeh orang pelaku maksiat, ya, karena hal tersebut bisa mengecoh kita. Jangan sampai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, at-taubatu tahdimu haubah, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taubat itu meruntuhkan daripada khotiah, kesalahan. Kalaupun kata dalam sebuah hadis, bahkan kata Rasulullah, "Alau akhta ahadukum hatta yamla'u ma bainas samai wal ardi tsumma taba taballahu alaihi." Kalau kalian memiliki kesalahan, lantas kesalahan tersebut memenuhi langit dan bumi, maka Allah akan mengampuni dosa kalian sebab kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi taubat itu luar biasa. Dosa-dosa kita yang telah lalu itu Allah ampuni ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma dalam sebuah kisah, Rasulullah bertanya kepada sahabat, atadruna taib, ya, apakah kalian tahu siapa yang bertaubat itu? Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, ya. Maka sahabat mengatakan tidak tahu ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, ya, man taba wa lam yata'allamil ilma falaysa bita'ib. Orang yang dia, ya, yang bertaubat kepada Allah, tapi dia tidak mau menuntut ilmu agama, ya, falaysa bita'ib. Diperhatikan betul-betul, ya. Orang yang dia mengategorikan sebagai orang yang bertaubat, orang yang dia mengategorikannya sebagai orang yang hijrah, ya, al-hijratu hajaru ilal
minasu ilal ila khair, ya, berpindah daripada kebaikan kepada keburukan menuju kebaikan, ya, itu adalah mereka yang banyak. Pertama kata Rasulullah adalah orang yang menuntut ilmu agama. Panjang hadis ini, ya, kalau satu dari rentetan hadis ini panjang sekali, banyak sekali. Tanda-tanda orang yang bertaubat tuh ada yang di bawah itu lagi, dia berkawan dengan orang yang baik dan sebagainya. Tapi yang pertama sekali disebut oleh Rasulullah adalah mereka yang, ya, mantaba walam yata'allamil ilma falaysa bitta'id. Kalau orang bertaubat tapi dia tak mau menuntut ilmu agama, maka orang tersebut, ya, bukan terkategori sebagai orang yang bertaubat. Makanya jangan heran kalau ada orang yang dianya baik angin-anginan. Di zaman dulu kayak model pakai hijab, pakai cadar, pakai apa, ya, pakai kopiah, pakai apa dan sebagainya. Kenapa tidak bertahan? Karena tak mau menuntut ilmu agama. Jadi langkah yang pertama apa? Menuntut ilmu agama, belajar tentang wudhu yang betul, belajar tentang sholat yang betul, ya, belajar tentang akidah tauhid yang betul, ya, aqidatul khamsin, akidah yang 50 dihafalkan, ya, sifat 20, sifat wajib, ya, sifat jaiz, musuh daripada sifat wajib bagi Allah, ya, sifat wajib bagi Rasul, lawan daripada sifat dan sebagainya. Itu dipelajari dasar-dasar daripada agama Islamnya, fikihnya, tauhidnya, tasawufnya, dipelajari hatinya tentang menata hati dan sebagainya, ya. Ciri-ciri orang yang bertobat adalah orang yang memulai dirinya dengan cara gemar menuntut ilmu agama, ya. Jadi kalau ada nengok kamu kawan baik perilakunya, cepat-cepat ajak pergi majelis, yuk kita belajar ilmu agama. Karena apa? Ketika dia tak mau belajar ilmu agama, bisa dipastikan bahwa dia tidak akan bertahan dengan kebaikan tersebut. Karena itu yang Rasulullah katakan, ya, orang yang bertaubat adalah yang pertama kali orang yang menuntut ilmu agama. Nah, setelah dia belajar ilmu agama, barulah dia tahu sholat yang betul, sembahyang yang betul dan sebagainya. Maka ketika itulah barulah diampuni Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa. Bagaimana dia mau membayar daripada sholat-sholatnya yang lepas telah lalu, mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia tidak bayar tentang sholat yang betul, ya kan? Sehingga dia tidak tahu cara mengqadha, membayar daripada sholat-sholatnya. Maka orang tersebut tidak dikategori dalam hadis Rasulullah SAW yang kita katakan tadi, at-taubatu tahdimul haubah. Taubat itu meruntuhkan daripada kesalahan. Maka caranya yang pertama apa? Ya, belajar ilmu agama. Wa qala alaihi salam, tubu ilallah fa inni atubu ilaihi kulla yaumi mi'ati marrah. Kata Rasulullah SAW, taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya aku, kata Rasulullah, itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tiap-tiap harinya 100 kali. Ya, bang saya Nabi, iya kan? Maksum, Nabi ini maksum, terjaga. Pasti masuk ke dalam surga. Yang zahir dilihat oleh manusia adalah kesalahan, itu tidak kesalahan menurut Nabi dan para Rasul. Ya, Nabi Adam makan buah khaldi, itu bukan kesalahan. Ya, itu bukan kesalahan. Kita tidak boleh mengatakan Nabi dan para Rasul melakukan kesalahan. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan berhala, ditanya, siapa yang menghancurkan ini wahai Ibrahim? Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, iya aku tidak tahu, kata Ibrahim. Tuh, ya, kapak itu bergantung di berhala yang paling besar, itu yang hancurkan, katanya. Ya, apakah kata orang yang apakah bisa dia bergerak dan sebagainya? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, nah kalau sudah tahu tapi suruh berang, apa kamu sembah? Iya, apa kalian sembah? Ya, bahkan dia tidak bisa menolong dirinya untuk membersihkan daripada debu-debu yang menempel kepada dirinya. Akhirnya dipanggil Nabi Ibrahim ini sama Raja Namrud dan dilemparkan ke dalam api. Ya, dibakar selama berapa?
40 hari 40 malam, bukan tanggung-tanggung. Ya. Kalau kita dibilang Nabi Ibrahim dibakar itu bukan sebentar, 40 hari 40 malam. Ya. Api itu besar, gundukan api itu, kayu-kayu bakar itu sangat besar. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam itu dilemparkan ke api itu pakai ketapel. Pakai ketapel. Saking api ini besar, dan itu kalau dekat sedikit kita terbakar. Ya. 40 hari 40 malam tidak ada. Panjang ceritanya, akhirnya api tersebut ya jana rukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ya, api tadi hakikatnya tidak membuat mudarat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan ketika dikeluarkan dalam riwayat ceritakan Nabi Ibrahim merasa kedinginan ketika itu. Kalau kita jangan mengisai terakhir ilmunya habis terbakar gitu ya. Nah, para nabi dan para rasul itu semuanya maksum. Tidak boleh kita mengatakan nabi dan rasul itu ketika itu dia berdosa. Ya. Kenapa? Karena ketika mereka melakukan kesalahan itu sudah diatur oleh Allah. Nabi Adam alaihissalam makan buah khaldi itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita turun ke muka bumi sehingga kita beranak bina. Bayangkan kalau Nabi Adam alaihissalam tak turun ke muka bumi, tak akan dilahirkan kita. Tak akan dilahirkan. Tak bisa kita nyicip jadi umat Nabi Muhammad. Bersyukur betul kita. Syukur kita jadi umat Nabi Muhammad. Nah, Nabi aja itu menyontohkan kepada kita untuk selalu bertobat, karena beliau 100 kali ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengannya ini bukan hitungannya, tapi litakfir, litahdid ya. Bukan batasannya, tapi saking banyaknya. Sering Rasulullah itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam dijelaskan wa taubatul awam minadz dzambi, ya minadz dzunub, wa taubul khawas min ghaflatil qulub, wa khawasul khawas mimma siwal mahbud, wa taubatul kullu abdin bihasabi. Ya, taubatnya orang awam seperti kita ini, ya itu adalah taubat daripada dosa. Ya. Tapi taubatul khawas, ya orang yang khawas, orang yang dianya tidak berdosa, orang yang tak berdosa nih, yang ahli ibadah, itu taubatnya itu min khafatil qulub, daripada lalainya hati. Dia beribadah kepada Allah, dianya tidak ingat kepada Allah. Pas takbiratul ihram, Allahu akbar. Ya, mulailah tuh di mana naruh kunci tadi ya, hilang kayaknya kunci aku. Mana yang ketemu kunci saya? Mulailah tuh di mana-mana ingat. Lalainya tadi. Kerja juga begitu lalai. Tapi dia tetap melakukan kewajiban dan sebagainya. Ya. Ada lagi khawasul khawas mimma siwal mahbub. Orang yang khawasul khawas adalah mereka yang dianya ketika itu bertobat daripada selain yang dicintai, yakni daripada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Rasulullah. Ya. Salat 5 waktu lah. Cuma tidak pernah lagi datang majelis. Pergi majelis pun dia tak ada niatnya itu betul-betul untuk ingat kepada Allah. Hadirlah majelis melakukan ibadah, tapi hatinya entah kemana-mana, entah ya besok nak nurunkan kelapa ketika kawan mahal kelapa ini 4.000 lebih ya. Mulailah tuh. Wa fataubatu kullu 'abdin hasabi. Jadi setiap manusia itu memiliki daripada tingkatan-tingkatannya. Berarti kalau Rasulullah bertaubat itu bukan dari dosa. Ya. Rasulullah bertobat itu kadang-kadang mengingat daripada umatnya. Berapa hal yang dilupakannya ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana umatnya? Bagaimana ceritanya indahnya Rasulullah ketika mengingat umatnya. Itu yang dipikirkan Rasulullah, ya. Bukan daripada dosa. Kalau kita jelas daripada dosa. Guru-guru kita jangan kita katakan mereka itu bertobat daripada dosa. Mungkin mereka itu bertobat macam mana lah, ya. Kesian majelis ini naik turun dan sebagainya, tak ada yang hadir, sepi pengajian di mana-mana, ya. Tak ada istiqomah lagi dan sebagainya, ya. Itu yang dimaksud dengan taubat bagi Rasulullah. Rasulullah bukan taubat daripada dosa, melainkan taubat ya daripada sesuatu yang lebih daripada itu, yang lebih penting daripada itu.
Gitu. Nah kita ini tobat daripada dosa. Makanya ulama tuh nganjurkan kalau bisa sehari itu bertobat, minimal kita mandi taubat, ya. Ini ulama tuh mengamalkan ketika dia nak sholat 5 waktu dia mandi sekalian dia mandi taubat, ya. Saja aku mandi taubat karena Allah Taala. Itu aja. Niatkan dan setiap kita kapan ingat kita ketika mandi kita mandi taubat. Mudah-mudahan dosa-dosa kita gugur daripada diri kita. Wa qala alaihi salam tubu ilallahi wa la ta'su fa inna ya'sa kufrun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya orang yang putus asa daripada pengampunan Allah Subhanahu wa taala, kufrun adalah mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan putus asa kalau banyak dosa. Ya, jangan putus asa daripada dosa. Ada suatu ketika diceritakan dalam hikayat, orang ini 99 kali melakukan dosa. Ketemu orang dibunuh. Sehingga yang ke-100 kali dipertanya kepada orang. Ya orang alim, orang soleh lah mungkin ya. Ditanya, wahai Syekh, aku ini sudah 99 kali membunuh orang ya. Ada ampunan Allah bagi aku? Oh tak ada lagi, kata saya tadi. Dosa kalau sudah banyak betul buat orang ya bunuh orang. Marah orang terakhir, ini dah aku cukupkan 100 kata kawannya. Dibunuhnya orang dah. Akhirnya dianya ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berjalan menuju tempat tersebut. Ketika itu dia ingin bertemu atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berjalan. Nah, ketika berjalan, dalam perjalanan meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Bingung malaikatnya. Nah, kata malaikat, ini orang ini ahli maksiat. Tapi kata Allah, kalau bertaubat kepada Allah diampuni dosa-dosa. Kita catat ini kebaikan atau keburukan bagi dia. Ya. Sudahlah kata malaikat, kita ukur aja jaraknya antara di tempat dia yang melakukan kemaksiatan sampai tujuan di mana dia ingin bertobat kepada Allah. Sekali diukur, rupanya lebih jauh jarak tempuhnya menuju daripada tempat dia bertobat kepada Allah. Akhirnya apa? Dimasukkan daripada golongan daripada orang yang bertaubat. Ini baru mau bertobat nih, ya. Belum sempat lagi melakukan pengen aja bertaubat, meninggal dunia. Bagaimana orang yang dia betul-betul bertobat kepada Allah? Maka kata Rasulullah, wala ta'saw ya. Kata Rasulullah, wala ta'asu ya, wala ta'asu. Jangan kalian merasa putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam diceritakan juga Rasulullah itu bersabda ya, daripada Sayyidina Mas'ud ya, ada satu pintu yang tidak ditutup ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, lil jannati, bagi orang yang bagi surga itu terdapat 7 pintu dan satu pintu tidak ditutup selamanya, yakni pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, taubat ini ya itu memang ada sebelum pintu taubat itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu taubat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu 40 tahun sebelum terjadi hari kiamat. Setelah Ya'juj dan Ma'juj dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ular daripada langit, disantap semuanya 40 tahun. Ketika itu dunia merasa tenang. Dari zamannya zamannya Dajjal turun sampai Nabi Isa alaihissalam sampai Imam Mahdi dan seterusnya. Setelah itu selesai 40 tahun itu ditutup pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berbuat dosa hatiku tidak lagi diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bahaya ya.
Mudah-mudahan gitu ya ketemu ya. Akhir zaman betul sudah tuh ya. Jangan sampai ketemu gitu. Bertaubat lagi tak ditutup, ini tutup sudah taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi yang kita habiskan ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ajjilu bi taubah qabla al-maut wa ajjilu bis shalah qabla al-maut ya. Bersegeralah kalian bertaubat kepada Allah sebelum kematian menjemput kalian. Dan bersegeralah kalian daripada melakukan sholat sebelum sholat itu telah luput. Ay fokutu waktiha, luput daripada waktunya. Artinya apa? Ya besar sekali fadilah keutamaannya orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam doa selamat itu disematkan ini doa ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan, lupa pula maksudnya. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan ya. Apa lagi? Rezeki, betul? Wa taubatan qabla al-maut, dan taubat sebelum mati, wa rahmatan indal. Besar sekali taubat sebelum kematian itu. Ketika kita nak meninggal, kita bertobat kepada Allah, diampuni segala dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang itu ya, kalau misal waktunya sedikit jangan pula lagi tobat tuh, jangan. Kita ngajarkan kata gitu sudah ngap tidak tobat tuh, jangan ya. Tetap kita lakinkan ya, la ilaha illallah ya. Kadang-kadang di TV itu kita tengok diajarkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Kepanjangan ya. Cukup dengan la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah itu mewakili sudah ya daripada kalimat tauhid, daripada syahadat. Diajarkan la ilaha illallah ya ketika ingin meninggal dunia. Ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang terakhir, tubu ila rabbikum qabla an tamutu. Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ya kalian meninggal dunia. Ya mantaba qabla al-ghargharati taballahu alaihi, kata Rasulullah SAW. Ya, barang siapa yang bertaubat sebelum nafasnya sampai di lepas daripada tenggorokan, maka dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang bertaubat itu ya, itu dalam cerita diceritakan bahwa Fir'aun itu ketika sudah lautan itu tertutup, dikejar nih sama lautan tadi, itu sudah nak bertaubat kepada Allah, takut sudah ya. Sudah takut ya. Fir'aun ini orang yang ketika itu mengaku Tuhan ya, mengaku tuh. Kenapa? Karena memang fisiknya sehat, tak pernah sakit Fir'aun ya. Tak pernah sakit. Amalannya apa? Amalannya sebelum subuh mandi ya, dari jam 12 ke bawah itu mandi malam itu menghilangkan penyakit ya, menghilangkan penyakit. Terus tuh awet muda, bang saya kalau ngamalkan setelah jam 12 ke bawah ya. Tapi tidur, jangan tak tidur. Kalau tidur tak tidur, mandi biasanya itu capek betul badan dirinya. Nah, sebelum subuh ini amalannya Fir'aun nih. Terus Fir'aun ini juga tak bisa beranak. Kenapa? Karena senjatanya itu lebih hidup ya. Kenapa? Karena kebanyakan pakai kapur barus. Kapur barus itu bahaya tuh ya, bisa menyebabkan kita hipotensi ya. Kapur barus, yang sering pakai kapur barus. Fir'aun itu sebabnya itu. Makanya yang mumi-mumi itu yang di Mesir itu awet semua ya. Itu pakai itu salah satunya. Ya. Nah, Fir'aun itu ketika itu dia ingin bertaubat kepada Allah. Tapi apalah daya, ketika itu dia sudah tenggelam dan nyawanya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah melewati batas tenggorokan, sehingga tidak lagi diterima taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking sombongnya tadi Fir'aun.
sudah sadar nyawa tak tertolong lagi nih, baru dia bertaubat kepada Allah. Ya. Sakti Fir'aun nih. Dia kata Nabi Musa alaihissalam, ya aku Tuhanku bisa menghidupkan mati, yang apa bisa menghidupkan dan bisa menghidupkan dan mematikan seseorang. Kata Fir'aun, aku bisa juga. Ya. Akhirnya dipanggil dua orang, satunya ya berdiri di hadapan beliau, dua-duanya. Ya. Yang satu nih matikan, ya. Yang satu nih hidup, biarlah jangan mati. Ya, sama be kata Firaun, kenapa bisa juga? Yang tadi mati, ya, yang tadi harusnya dia hidup aku matikan kata Firaun, ya lah. Yang satunya aku hidup, ya lah biarkan dia hidup. Kata Nabi Musa bukan begitu, memang asalnya memang tak hidup menjadi hidup. Ya, orang yang asalnya mati memang mati. Ya kali pula Nabi Musa ya. Ya begitulah ya, daripada kisah orang yang bertaubat berazam tidak lagi melakukannya dan betul-betul tidak melakukan daripada sesuatu kemaksiatan tersebut ya. Semoga kita termasuk dalam kategori orang-orang yang bertaubat ya, sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan dalam doa wudhu kita ya, Allahumma ja'alni minat tawwabina ya, ya Allah jadikan kami daripada orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya Al-Babur Rabi' wal Shurun fi Fadilatil Faqr wallahu a'lam bissawab.